Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo, dan hari ini gue akan nge-review animasi lagi gitu, keluaran dari Sony Animation Picture, dan ini adalah film ketiga ya yang udah di review Movie Freak. Yang pertama itu ada Michelle and Machine kalau nggak salah, terus ada Wish Dragon, dan kali ini berjudul Vivo gitu. Ini menarik sih menurut gue, animasi yang mungkin kayak La La Land, kayak Greatest Showman, dimana ini banyak nyanyi-nyanyinya gitu, tapi dramanya juga dapet gitu. Dan ini didirect sama Craig Demico, dan musik komposernya itu ada Alex Lacamoire gitu. Dan ini cast-castnya sih ada Lin-Manuel Miranda ya sebagai Vivo, ada Zoe Saldana gitu. Jadi itu Zoe Saldana itu yang main Guardian of Galaxy gitu. Dia tuh yang jadi siapa namanya ya, yang kuning, bukan kuning, hijau. Vivo ini bercerita tentang si Panse gitu, atau mungkin monyet gitu ya, yang dia itu kayak kabur, tiba-tiba jatuh dari mana dan ditemuin sama kakek-kakek yang suka nyanyi gitu loh. Dan akhirnya mereka berteman, dan mungkin ya kalau bisa gue bilang dia kayak tukang monyet biasanya sih. Kalau tukang monyet biasanya kan kayak naik motor gitu, mungkin kalau di Kuba itu dinyanyiin gitu loh, terus monyetnya tuh kayak lari-lari gitu. Tapi sumpah sinopsisnya itu kayak gitu, dan menarik sih menurut gue, dan bener-bener bisa ngebawa gue yang nonton tuh ikut nyanyi juga gitu. Jadi perasaan gue setelah nonton film ini, mungkin bisa gue bilang ini salah satu film yang animasi cukup menghibur gitu, cukup enteng dan cukup bisa dinikmati dalam segala suasana mood gitu. Dan mungkin yang gue suka dari film ini, yang pertama itu dari plotnya tentu unik gitu, yang dimana sebuah si Panse monyet ya, mungkin bisa gue bilang monyet lah ya, monyet yang dia tuh mencoba untuk memberikan sebuah lagu terakhir dari si kakek kepada pujaan hatinya gitu. Jadi si kakeknya itu meninggal sebelum dia bisa mengutarakan kasih sayangnya kepada perempuan yang dia sayang gitu. Dan si monyet ini akhirnya bertualang dari Kuba atau dari tempat asalnya menuju ke Miami gitu. Dan mungkin yang gue kurang kena ya, atau yang gue kurang suka ya dari Vivo ini adalah karakternya itu, dari animasinya atau dari desainnya itu kurang menarik sih menurut gue pribadi. Gue nggak tahu ya, apakah entah monyet di Kuba sana itu emang berbentuk warnanya kuning, atau emang ini hanya di film aja gitu. Tapi kurang aja sih menurut gue, kurang apa ya, enak dipandang gitu, terlalu colorful gitu. Dan si kakeknya pun ternyata peran yang sangat bagus pun ternyata dia di awal juga udah hilang aja gitu. Jadi menurut gue ini salah satu film yang bisa gue bilang ceritanya udah cukup oke, tapi karakternya nggak begitu kena sih buat gue pribadi gitu. Dan petualangannya bisa dibilang cukup seru gitu, karena melibatkan anak kecil, yaitu keponakan kakeknya, dimana dia akan membantu si Vivo ini untuk memberikan lagu terakhirnya ke si pujaan hatinya gitu. Dan akan ada cita-cita seru tentunya. Dia harus berhadapan mengelilingi dari kota ke kota, dari hutan ke hutan untuk memberikan lagunya itu. Mungkin konfliknya itu ada di perjalanannya mereka, tapi balik lagi karakter si perempuannya yang rambutnya warnanya ungu juga itu sebenarnya menarik sih. Gue suka sama karakter dia yang polos. Dia punya background yang dimana bapaknya meninggal sebelum dia mengucapkan rasa sayangnya kepada bapaknya, dan akhirnya itu menjadi motivasinya dia untuk nganterin Vivo ke perempuan yang diidamkan sama paman si ceweknya, yaitu atau kakeknya si Vivo ini yang dia asuh lah kayak gitu. Dan selanjutnya lagi ya, menurut gua yang di sini cukup menarik selain dari karakter dan plotnya itu dari mungkin apa ya, lagu-lagunya itu bener-bener beda banget. Lagu-lagunya itu bener-bener bernuansa lagu-lagu Amerika Latin gitu ya. Seru sih, asik sih, gue jadi nikmatinnya juga, enjoy juga gitu. Dan walaupun lagunya sebenarnya kurang kalau misalnya gue dengerin tuh kayak, oh ini enak banget nih gitu, gue jadi pengen nyanyi nih gitu, tapi ini kurang kena aja sih gitu. Dan pace-nya tuh cepet banget yang pertama, karena jadi kayak tak kayak udah selesai aja tiba-tiba gitu. Kayak konfliknya itu pun kurang dieksplor gitu, penyelesaian masalahnya terlalu cepat gitu. Mungkin bisa gue bilang Vivo ini targetnya bener-bener
pure untuk anak-anak banget gitu. Jadinya kita yang nonton atau gue yang nonton pun ya ngerasa nggak kurang bisa enjoy banget gitu. Kalau misalnya beda lah kalau gue nonton Michelle and Machine, terus ada Wish Dragon gitu yang Sony Animation Picture, itu seumuran gue tuh masih bisa kena sama jokesnya, masih bisa kena sama jalan ceritanya gitu. Tapi kalau di Vivo ini gue masih ngerasa terlalu anak kecil banget, dan jokesnya pun mungkin kalau anak kecil lucu gitu, tapi kayak di gue ada beberapa jokes yang emang kayaknya aduh kurang nih gitu loh. Tapi fine sih sebenarnya ya, untuk film animasi emang targetnya kan untuk anak-anak, jadi nggak apa-apa gitu loh. Dan mungkin hal yang gue kurang suka lagi ya, cukup banyak nih yang gue kurang suka. Bukan kurang suka sih, lebih kayak mungkin yang gue rasain aja gitu loh. Tadi dari karakternya sayang banget gitu, terus dari ceritanya juga iya. Ceritanya sih menurut gue terlalu cepat ya dalam penyelesaian masalahnya gitu, dan di endingnya yang harusnya kena banget ya di final act-nya gitu, yang menurut gue pikirnya akan sedih banget, karena dimana ini lagu terakhir dari si kakek, dimana kakeknya ingin mengucapkan rasa sayangnya untuk terakhir kalinya, walaupun gak bisa secara langsung tapi bisa secara lagu gitu. Tapi ternyata di endingnya pun masih ngerasa gue kok feel-nya nggak ada nih untuk sedihnya gitu loh. Dan lagunya pun sebenarnya enak, gue suka sama judul lagunya ya. Gue kalau nggak salah sedikit inget-inget liriknya ya, kalau gue bahasa Indonesia ini ya, kalau nggak salah nih, itu tuh kayak si CD bilang kayak besok pagi gitu semua mata akan tertuju sama lu, dan lu akan menjadi orang yang dipuja-puja gitu, lu akan mengejar impian lu, tapi bukan impian gue gitu loh. Ibaratnya si ceweknya itu dia pergi ke kota untuk menjadi sebuah penyanyi gitu, dan si cowoknya nggak mau ngutarain rasa sayangnya, karena cowoknya nggak mau ketika dia ngutarin rasa sayangnya si ceweknya itu nggak jadi pergi gitu. Si ceweknya itu akan stay, si cowoknya tuh nggak mau ngubur impian hidup-hidup si ceweknya gitu. Walaupun akhirnya si ceweknya pun pas baca lagunya juga bilang kalau seandainya dia pun juga sayang sama si kakeknya. Padahal itu adalah momen sedih banget, momen yang menurut gue kena banget, dan gue ngerasa gila nih akan sedih banget, apalagi pasti ceweknya nyanyiin gitu. Tapi ternyata ya mengalir begitu aja gitu. Dan balik lagi mungkin ya, segmennya untuk Vivo ini nggak terlalu ke gue banget mungkin yang seumuran kita gitu, smart viewer semua, tapi lebih ke anak kecil kayak gitu. Dan mungkin ya Sony Animation Picture nih di tahun ini cukup memberikan banyak banget animasi-animasi yang menarik sebenarnya ya. Wish Dragon menurut gue cukup berhasil, Michelle and Machine cukup oke gitu, dan Vivo ini ya sosok lah menurut gue. Nah, scoringnya dari gue nih untuk film Vivo sendiri pun itu mungkin 6,5/10 ya gitu. Nggak jelek ya, 6,5 buat gue tuh bagus. Masih worth it to watch ya untuk kalian yang pengen nyari tontonan yang ringan-ringan aja habis pulang kerja, tuh cocok nih untuk nonton Vivo ya. VIVO. Itu kalau kalian search di Google ya, hati-hati yang keluar bukan filmnya tapi malah produk lain gitu. Makanya kalau bisa carinya Vivo Movie kayak gitu ya. Segitu aja sih mungkin ya untuk review Vivo ini, dan mungkin kalian yang udah nonton bisa langsung komen-komen aja di kolom komentar kira-kira reviewnya tuh kayak gimana sih, kalian suka apa enggak, bisa langsung tulis aja. Nah, jangan lupa juga follow sosial medianya Movie Freak, ada di Instagram, ada di Twitter, dan ada di TikTok tentunya. Nah, untuk YouTube-nya kalian bisa langsung like, subscribe, dan komen-komen juga. Mungkin segitu aja review Vivo, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!